satu-satunya India yang bisa menjangkau kereta sampai ke kota-kota terpencil di pelosok desa lah istilahnya, itulah India. Tapi dengan catatan hanya kereta api kalau untuk antar kota. Iya, hanya kereta api dia fasilitas utamanya, nggak ada yang lain. Kalau bus jarang sekali, soalnya bus nggak memungkinkan. Dia kan gunung, bukit segala macam, nah itu dia harus lewatin. Nah, untuk lokalnya sendiri memang ya itu tadi saya bilang bajai. Tapi yang kebanyakan hanya bajai ya, bajai dan taksi istilahnya ya. Kalau taksi itu kan kita bisa argo atau non argo, sama di kita juga tawar menawar. Itu memang udah tradisionalnya di situ. Nah, tapi jangan khawatir. Saya selama di sana tawar menawar bajai, kan orangnya pasti nggak bisa bahasa Inggris kan. Tiba-tiba datang aja orang yang nolongin, ada yang bisa dibantu gitu. Akhirnya dia translate bahasa Indianya ke drivernya. Malah dia kasih tahu, nanti stoppingnya di sana ya, ntar di sana di sana. Hampir di setiap tempat saya seperti itu. Jadi dalam hal ini saya nggak ada masalah, nggak ada problem untuk menaiki bajai. Apalagi tadi misalkan kalau booking 1 hari, minta tolong aja kalau misalnya ada yang nggak bisa bahasa Inggris, nanti ada orang, Pak tolong nawarin dong pakai bahasa India, bisa kan? Saya nggak pernah campur. Saya biasanya ngeteng karena ngeteng tuh lebih enak. Soalnya kan bebas. Gitu. Saya nggak pernah sering dicampur. Paling nggak mahal juga kok. Paling bisa 50.000. Tergantung tempatnya dan kotanya. Kan ada kota yang jauh-jauh. Kalau misalnya kayak kita di Agra, kan dia bagian ininya apa? Taj Mahalnya mungkin deket. Nah, kalau udah keluar Taj Mahal itu luas, minta ampun. Jadi tergantung maunya kemana gitu. Itu itinerary yang akan kita tuju. Gimana? Apalagi Pak? Malam pulang. Kalau kayak gitu, saya belum pernah untuk naik pesawat ya Pak. Belum. Iya. Bapak maunya langsung ke sana atau mau transit ke India dulu? Oh iya. Dia kan karena berdekatan dan kebetulan saya tujuannya ke sana gitu. Nanti kalau misalnya memang mau tanya boleh aja nanti kalau bagi teman-teman yang mau bergabung, saya juga punya page namanya Traveling Hemat Keliling India dan Nepal. Nanti kalau mau tanya jawab boleh di sana, saya publish kok di Facebook namanya. Ya, nanti saya cari info deh. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Baik Bu, nama saya Seno. Ya. Tadi Ibu kan cerita ke India dulu ya. Betul. Itu masalah selera makannya gimana Bu? Oke, selera makan di sini kita ada 2 alternatif. Kita di sana diajarkan vegetarian. Jadi di sana mayoritas no beef, no chicken. Tapi cuma ada satu lokasi yang benar-benar pure beef and chicken. Itu di mana? Di utara aja. Di selatan, di tengah, di timur nggak ada chicken. Susah sekali. Mau cari makanan hanya di restoran. Di restoran kita bisa dapat chicken, beef, makanan Indonesia gitu, nasi. Rice aja juga susah nyarinya. Rice itu juga kita harus ke tempat-tempat tertentu aja. Kalau misalnya nggak tempat tertentu kayak di pedesaan-pedesaan gitu, susah. Kayak Udaipur, Rajasthan itu susah nyarinya. Jadi kalau kita terbiasa makan ini susah juga buat pertama. Kan kita bisa triknya. Misalkan kita ada bawa abon, misalkan ada bawa yang awet-awet, itu bisa kan kalau misalnya kita kayak homesick gitulah. Karena makanan rumahan kita bawa aja kayak dendeng apa-apa yang tahan lama gitu. Nah gitu aja saya kalau nggak salah bawa apa ya, bisa sampai seminggu gitu saya bawa. Berarti Ibu berjalan dari utara dulu Bu? Dari selatan. Selatan ya? Iya, dari selatan. Nah dari bawah Pak mulainya. Dari itu ya. Jadi benar-benar dari ujung bawah. Kenapa saya dari ujung bawah? Ya sesuai dengan pesawatnya, sesuai dengan bandaranya. Bandaranya kan ada di paling bawah saya pilih. Gitu. Setelah dari bawah langsung ke atas, sampai ujung ke Nepal langsung. Tapi Bangladesnya saya bebas. Berarti kita ketemu nasinya tuh di Utara ya? Jangankan nasi, telur aja saya baru dapat itu di atas. Oh gitu. Di kota telur loh, bukannya chicken telur. Maksudnya bebas di mana-mana. Yang lain pasti veggie semua. Jadi makanan iya chapati ya gitu-gitu deh.
Di Nepalnya ke atas itu ya? Betul, Nepalnya saya dari sini. Nanti kan kalau misalnya memang dilihat, nah di situ ada tulisannya. Jadi dari Varanasi saya ke Gorakhpur dulu, ke Sanari, baru ke Sidaganga. Nomor 32 itu ya? Iya betul. Jadi saya tembusnya lewat darat, keluar lewat darat lagi. Jadi setelah Nepal, saya lagi langsung ke Assam, namanya Siliguri. Darjeeling ini tempatnya asik semua, pokoknya perbukitan semua, perbukitan semua. View-nya juga cakep, air terjunnya semua Di cakep. Nepal itu candi-candi gitu ya? Nepal, iya, yang mata sipit gitu. Iya. Nanti setelah ini saya perlihatkan foto-fotonya, biar nanti pada ikut ke sana. Dan baca juga bukunya, jangan lupa, soalnya saya banyak kasih tips and trick bagi wanita sendirian, single, terus bagi yang bersolo traveling. Saya banyak kasih tips-tipsnya, karena apa? Karena kita bisa survive. Soalnya kalau nggak saya kasih tips, kita nggak akan survive. Alhamdulillah, sejak saya bikin buku dan saya kasih wejangan ke semua orang, semua cewek-cewek aman ke sana sendirian. Walaupun sendiri berdua, aman semua, balik semua, dan enjoy gitu. Jadi yang penting baca aja tips-tipsnya dan apa saran-saran yang saya anjurkan gitu. Nanti bisa beli bukunya langsung di sini. Dapat tangan saya juga, plus. Ini Bapak Ibu ya? Ya. Kalau buat Ibu mungkin rahasia ya, Aha. nggak usah dijelasin gitu ya. Itu totalnya berapa buat kontrak dalam hidup pulang gitu ya? Perjalanan dari Ibu. Tadi ini nggak rahasia, ada di buku juga Pak. ada di buku. Iya. Jadi kita di sini nggak ada dirahasiakan. Kenapa? Karena memang saya berniat membeli buku bukannya bersifat matre. Jadi saya bersifat membagikan pengetahuan saya yang saya bisa amalkan kepada semua orang, kepada banyak orang. Prinsipnya hanya itu. Saya nggak ada prinsip yang lain-lain. Makanya banyak orang konotasi inilah itulah negatif segala macam. Saya nggak ada pernah kepikiran seperti itu. Gitu. Jadi budget di sini saya mungkin bisa bawa range-nya mungkin di ATM ya, bukan cash. Lagian di sana ngambil gesek mudah kok. Nggak perlu cash, nggak perlu. Kecuali kalau misalnya kita kayak di gua, di memang nggak ada standar catat di sana pakainya. Saya habis 5 juta, sedangkan saya di ATM-nya saya punya 50 juta. Gitu. Jadi kita memang harus perbanyak. Karena kan kalau nggak ada, siapa mau nolong kita? Nggak mungkin kan jauh-jauh transfer duit, nggak mungkin kan. Nah setelah kalkulasi itu tapi dengan catatan 5 juta tanpa shopping, tanpa kesenangan pribadi lah, gitu. Tanpa tiket. Ini Ibu ada program lagi kan? Dalam bulan ini. Insya Allah ada Pak. Kapan kira-kira bulan apa? Maksudnya keindahannya. Kalau misalnya saya prinsipnya dari dulu, kalau udah sekali nggak akan terulang lagi, kecuali saya nanti jadi IO-nya Pak. Gitu ya. Iya. Nah saya pikir dari pembicaraan kita ini kan nanti suatu saat mungkin di bulan apa, katanya bulan Oktober, bulan November, Ibu kumpulin orang yang Ke India Nepal. ada napak tilas lagi gitu. Iya, boleh aja sih Pak, tapi kalau rame-rame nggak bisa seperti saya Pak. Oh Karena gitu ya? berat Pak. Berat. Cuma saya doang yang bisa Pak, beneran. Saya aja setelah pulang ini saya mikir, kok saya bisa ya menjalankan ini. Iya, iya. Kalau nggak bisa tepar loh Pak, bisa sakit loh Pak. Iya. Coba aja take-nya 1 hari, 2 hari, 1 hari, 2 hari. Stamina-nya juga harus kuat. Kalau misalnya rame-rame diikutin kayak gini, nah mungkin pada kabur semua Pak. Itu perjalanan nomor 45 ke 46 naik apa tuh? Kalau kota, ya naik pesawat atau Pak. Dari ini ya, ke Bangkok naik pesawat. Iya, sebenarnya lagi lebih edan sebenarnya Ya. seperti Bapak tadi bilang mau darat Pak, yang mau naik motor turun. Saya mau ke Myanmar loh Pak. Tapi takutnya nggak ada embassy-nya. Nah itu, embassy-nya dia ada nggak gate-nya? Padahal dia udah tinggal deket aja. Saya tuh dari sini loh, dari sini Silong, Cherrapunji, Guwahati ini bawahnya Myanmar. Bawahnya Myanmar. Saya udah nanyain bu A, B, C, D, E ke orang-orang semua, ada nggak sih gate yang masuk Myanmar? Ada nggak sih gitu. Begitu udah pada spekulasi udah jauh-jauh sampai gate-nya terus dia balik lagi, mending saya yang udah pasti-pasti aja. Gitu. Dari Myanmar kan bisa darat semua kan, akhirnya ke Bangkok kan nggak perlu pakai flight, iya kan? Nah itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi? Itulah yang paling berguna di dunia. Oke, sama lagi untuk keduanya ya.
apa kalau kita flight berapa saya banyak tapi ini kali ada Oh iya. cuma lewat darat. Oh. Kan saya gagal karena saya flight visanya itu saya pengennya lewat darat. Nah, daratnya mau masuk ke mana nih? Pokoknya ada perbatasan masuk Pakistan tuh. Oh, Pakistan. Pakistan memang sulit. Ya, agak Sulit. sulit ya. Kayaknya kalau misalnya mau ke Pakistan juga nggak bisa dari India. Nggak bisa. Soalnya memang politiknya agak ini. Dan saya agak bisa membayangkan kondisi 45 ke depan itu saya lihat tadi ada satu kota satu hari ada 2-3 hari itu sangat Capek, betul. capek sekali. Saya pernah itu juga cuman setiap negara itu hampir dan setiap kota itu paling satu dan saya tidak mendapatkan banyak kesan Cepat ya. karena pengen ngirit tadi. Oke. Pertama saya pengen nanya, saya masih penasaran dengan ya kira-kira kalau dari dilihat dari kulturnya kan sama ya, Iya betul. cuman dari saya tertarik dengan kultur di India itu kan ada pembagian kan, Betul. ada Muslim, ada Hindu, cuman Iya. dan ketika bukan dengan Pakistan itu kan Islam, Iya. satunya kan Buddha ya. Iya. Kira-kira dari sisi kultur, misalnya ada Sungai Gange itu ke sana nggak? Iya juga. Nah, bisa Itu bisa diceritain. dilihat itinerary-nya deh. Oke, di sini saya ada beberapa tempat ya kalau misalnya mau dilihat secara Muslim, yaitu nomor 21 dan 22. Kok mirip? 21 dan 22 yaitu Chandigarh dengan Amritsar. Amritsar itu perbatasan antara Pakistan dengan India. Gitu. Jadi di sini untuk kulturnya sendiri memang mayoritas Hindu. Tapi di sana juga cukup banyak agama Muslimnya. Tapi Muslimnya di sini kita tidak seperti Muslim Asia lainnya. Jadi seperti kayak Malaysia, Singapura, kayak Indonesia, beda. Bedanya kalau sholat dia masih boleh kelihatan tangan, nah seperti itu. Jadi karena dia Muslimnya Hindu, jadi agak ini sendiri, gitu, perbedaan sendiri. Terus udah gitu masjidnya pun juga sama dengan Hindu, gitu. Jadi masjidnya itu udah kayak tempel. Saya juga kadang-kadang bingung di sana masjid lah, gitu kan. Ternyata tempel, dibilang tempel, dibilang masjid. Nah itu saya strukturnya di sana sama, arsitekturnya juga sama gitu. Kecuali ada yang namanya benar-benar Muslim 100%, yaitu di Hyderabad. Hyderabad itu mayoritas Muslim dan masjidnya besar seperti kayak kita di Istiqlal. Dia benar-benar dibikin bentuk benar-benar masjid gitu. Jadi bukan masjid sarung kayak tempel, bukan gitu. Jadi Hyderabad itu yang 100%. Sedangkan yang di tadi saya bilang di Amritsar juga sama, tapi dia udah menuju ke Hindu gitu. Untuk culture-nya sendiri. Kalau nggak salah di Amritsar itu dia bukan Muslim, bukan Hindu ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu. Jadi ada agama tertentu yang itu gimana itu? Ya itu makanya tadi saya bilang umat Muslim yang di Amritsar ini memang membingungkan ya, karena tadi saya bilang dibilang Muslim Hindu, dibilang Hindu Muslim gitu. Tapi paling enak di antara semua selama perjalanan yaitu di Amritsar. Kenapa? Menuju sana kan di sana kawasan Punjabi. Nah begitu kawasan Punjabi kita silakan duduk Pak. Kenapa masih kasih Pak? Sapa dulu. Silakan nggak apa-apa. Silakan. Masih banyak kosong kok. Kalau misalnya dilihat dengan tata krama, sopan santun, semuanya dia berasaskan Hindu. Satu lagi tuh tentang wisata itu kan kita kalau tuh traveling ada bisa traveling ya. Iya betul. Kan susah nggak gitu pakai apa dipusi dulu juga itu nggak? Untuk standarnya kita sama semua ya, kayak ke Jepang, ke Cina, semua sama.
bukan deposito, buku tabungan, rekening buku tabungan. Berapa kira-kira? 20 juta bisa kok, 20 juta bisa. Jadi istilahnya di sini sih tergantung hoki juga ya. 10 juta juga bisa gitu. Jadi tergantung itinerary kita. Jadi kalau misalnya kita itinerary-nya banyak, terus duitnya dikit, kan dipertanyakan kan. Nah jadi relevan aja antara itinerary yang kita sampaikan dengan budget yang kita anggarkan di rekening orang. Dan jangan lupa kita harus punya tiket pulang pergi dan penginapan. Itu pasti ditanya pada saat interview. Kalau kita nggak punya, kamu pulangnya mau kapan? Terus kamu nginep di mana? Nah hal-hal seperti itu semua pertanyaan pasti akan ditanya. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ma'ruf. Bagi para pengunjung yang bertanya akan mendapatkan buku langsung Traveling Hemat Keliling India dan Nepal dari Pialing kepada Bapak Ma'ruf. Ya. Camp apa yang Ibu biasa aktifkan selama perjalanan India? Terus kemudian untuk setiap kota itu saya baca di buku Ibu menggunakan transportasi publik. Nah itu intensitas harinya itu berapa? Kalau di Mumbai atau Agra apakah ada juga ya? Kemudian pertanyaan terakhir, kiranya vaksinasi apa yang dibutuhkan untuk yang terkena penyakit diare atau mungkin Oke, dengan siapa? lainnya? Oh, soal traveling ya. Oke. Kita udah bergabung komunitas. Iya, selamat datang ya. Nggak tahu nih rekan yang lain pada kemana nih. Saya semalam ada acara Holy India juga sampai malam, jadi mungkin ada begadang ya. Oke, terima kasih Lenina. Ke Indianya udah jadi kapan? Mei ya. Oke, jadi udah baca bukunya kan ya. Mengenai transportasi sebenarnya di sana mayoritas untuk jarak jauhnya kereta. Jadi untuk bus tidak memungkinkan. Karena apa? Sebentar. Karena apa? Karena kalau misalnya bus itu cukup lama. Nah untuk internalnya sendiri bisa bajai, bisa charter mobil. Tapi di sana yang pasti nggak ada ojek. Nggak ada ojek. Jadi ojek itu terlalu di Indonesia ya. Nah kalau untuk charter bajainya sendiri bisa kita hubungin aja orangnya langsung. Itu anytime anywhere ada gitu. Bayarannya kalau sekitar bayarannya itu tinggal nego aja. Kalau misalnya untuk kita jarak dekat ya, jarak dekat aja misalkan bisa 20.000. Misalnya rupiah itu kurang lebih rupiahnya sama kita gitu ya. Maksudnya nggak jauh, dia kan lebih rendah dari kita. Jadi kalau kita mengeluarkan juga nggak begitu besar. Seperti juga kayak sari, kayak baju itu harganya juga 100 gitu. Jadi harganya bisa 50.000, bisa 60.000. Jadi kita untuk shopping juga enak gitu di sana gitu. Harganya nggak terlalu mahal. Nah, untuk skate-nya sendiri pasti ada di mana-mana, tapi tergantung kitanya gitu. Kitanya mungkin di sini saya bisa ceritakan skate yang paling heboh yaitu di Mumbai. Di Mumbai yaitu ini antar komunitas sendiri loh. Jadi saya punya komunitas. Kita kan kalau namanya komunitas kan kita ketemu hanya di tempat
seperti itulah. Jadi di sini alternatifnya banyak. Gitu. Jadi kita harus cepat tanggap, harus pintar-pintar membawakan diri, harus pintar lihat situasi, itu harus gitu. Ya, sama-sama. Udah, oh vaksin ya. Kebetulan saya nggak menggunakan apa-apa dan saya juga nggak menggunakan insurance karena terlalu percaya diri. Buahnya udah cakep deh, ini udah tebal. Oke, Dan juga ada satu tips lagi ya. Saya banyak dan solo traveling juga, tapi banyak dari Cina. Cina dia mereka sendiri. Tapi kelemahannya mereka nggak percaya diri. Jadi dia kadang-kadang kalau bertanya, jadi seakan-akan mengenai satu lagi. Kalau kita merantau alias traveling keliling dunia atau kemanapun, jangan sampai kita bingung. Kalau kita bingung, kita bakalan dikerjain orang. Karena dengan mimik kita bingung, kita nggak tahu apa-apa, akan diputar-putar, akan dikerjain, pasti dikerjain. Saya contohnya lagi ada ya orang dari China, cewek, dia nanya ini, itu, tapi kebetulan aja nggak ada solusi. Terus udah gitu dia jatuh sakit. Dia nelfon tanya terus. Saya bilang untuk apa ada orang di sekitarnya kalau hanya ngajarin interlokal ke kampungnya terus gitu kan? Kenapa nggak manfaatin orang lokal untuk minta tolong dokter di mana, ini di mana? Kan itu lebih efisien dan lebih cepat. Nah seperti itulah kita harus tertanggap lah. Buat saya tentang pikir karena itu daerah yang agak jarang gitu kayaknya ya. Mungkin bisa diberitakan Bu, kalau kelihatannya kan dari kalau baca sekitar dari desainnya buku itu dengan biaya nggak terlalu besar bisa 5 juta. Nah yaitu 5 juta bisa pergi cukup banyak kota gitu ya kalau saya lihat. Mungkin tadi udah disebutkan beberapa hal, mungkin ada saran-saran lain dan misalnya apa yang harus dilakukan, kemudian apakah kita sebaiknya perginya sendiri atau apa itu waktu itu ada berdua atau berapa gitu, karena kalau kayak orang-orang yang baru traveler baru gitu ya, itu kan suatu hal yang deg-degan juga gitu kalau yang dari sana. Kemudian mana yang lebih sophisticated, lebih eksotis gitu ya, pergi ke India dulu atau Nepal dulu gitu. Karena kalau buat saya sih kayaknya dari ini aja kayaknya dua-duanya udah menarik hati gitu. Iya, yang menarik bukannya tangannya Bu ya. Oke. Sebenarnya bersolo traveling atau beramai-ramai itu tergantung individualnya gitu. Dia lebih enjoy sendiri atau rame-rame gitu. Soalnya banyak ditemukan di sebuah komunitas dimanapun juga. Dia jalan berlima, nanti di sana mencar. Untuk apa? Soalnya opininya beda-beda dan knowledge-nya beda-beda. Nah, jeleknya di situ. Kalau beramai-ramai, jadi misalkan ada berlima, ada banyak kasus misalnya ke Paris kemana, ada di masing-masing komunitas bercerita, malah lucuan akhirnya ujung-ujungnya. Jadi saling egois, saling berbeda pendapat. Nah, kelemahan ada, kelebihannya ada gitu. Jadi kelemahannya rame-rame, banyak opini, banyak tujuan dan nggak tercapai gitu. Enaknya sendirian, opininya ada di sini, jalannya flow aja gitu. Sedangkan saya bikin itinerary seperti ini bukan secara rekayasa. Saya cuma berpatokan pada saat saya misalkan di titik bawah bisa diperlihatkan petanya. Oke. Nah, misalkan saya bisa menentukan arah ke sini, bukan saya rekayasa dari awal, bukan. Besoknya besok apa? Pada saat saya hari ini, besok mau pergi,
udah ketahuan ya Himalaya dengan gunungnya, itu udah pasti saya juga tidak akan meninggalkan Himalaya. Walaupun saya tidak mendaki gunung Himalaya, sedikitnya saya udah setengah perjalanan, udah perjalanan ke Himalaya. Itu lokasinya yaitu saya bisa cuma skiing doang. Jadi lokasi untuk skiing, main ice skating maksudnya, mau ice skating. Setelah itu setengah perjalanan lagi udah Himalaya. Karena saya nggak suka naik gunung, saya cut aja sampai situ cukup, hanya turun lagi ke bawah. Kalau tadi bagaimana sih Ibu bisa tahu bahwa perjalanan ini cukupnya 5 juta aja gitu? Sebenarnya Budgetingnya gimana? Sebenarnya saya nggak mempatoki 5 juta. Hasil 5 juta itu hasil akhir. Jadi hasil akhir pengeluaran yang saya keluarkan. Kalau saya bawanya lebih dari itu. Kalau saya lihat kan kelihatannya itu mengikuti rute yang apa yang ada gitu. Iya. Tapi kok bisa cuma sampai 5 juta aja gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau saya punya komunitas banyak. Jadi komunitas saya di sini bukan hanya couchsurfing. Saya ada komunitas spiritual kayak Brahma Kumaris, nanti ketemunya di Muar Abu, dan komunitas lain. Dan juga dengan kebaikan hati saya, mungkin dengan saya bisa bersosialisasi dengan sekitar, saya bisa dapat tumpangan gratis, walaupun tidak kenal sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi semuanya tergantung kitanya. Gitu. Kitanya harus bisa membawakan diri dimanapun kita berada. Pasti kita akan ditolong ya semua orang. Sebab ada satu event yang paling kritikal pada saat kita traveling peak season. Coba pikir, kita mau bayar nggak ada penginapan, kita punya duit nggak bisa tinggal, gimana caranya? Di sana pasti nggak punya teman, nggak punya kenalan kan? Kalau saya punya kenalan pasti dia punya bikin kayak hotel apa segalanya kan? Dan satu-satunya saat itu event yang paling gimana berkesan sekali gitu. Saya udah putus asa, akhirnya saya bilang nih, ya udah deh kalau memang saya nggak punya penginapan, saya tidur di mana? Di sana jam 2 malam tuh nggak ada yang terbuka kayak kita gitu sampai pagi nggak ada. Saya bingung, masa iya sih saya terlantar gitu kan? Masa sih sampai segitu teganya gitu ya traveling seperti ini gitu kan? Nah, karena memang saya terus terang nggak ada persiapan, untuk penginapan nggak ada, zero. Saya last minute semua, jeleknya gitu. Tapi jangan diikutin ya, jangan diikutin, itu buruk. Kalau nggak ada penginapan di prepare sebelumnya itu sangat buruk. Tapi saya lakukan itu karena saya PD-nya tinggi sekali. Nah, saat itu kejadiannya seperti ini. Saya udah pasrah ya nggak ada tempat tinggal. Saya
baju sendiri, kita bisa maksudnya semua kerjainnya sendiri. Itu yang saya lakukan. Artinya ada rute di mana ibu balik lagi ke tempat itu untuk lagi ya. Iya betul. Kan semalam, nah semalamnya itu malamnya cuci kan, keliling, udah bawa lagi packing lagi. Makanannya juga alhamdulillah sih saya cocok. Tapi mungkin ada banyak yang nggak cocok. Kalau saya karena cocok dulu kan pernah kerja di overseas juga. Jadi banyak orang-orang India makan makanan India. Jadi saya udah terbiasa. Alhamdulillahnya di situ aja nilai plusnya. Mungkin yang lain banyak yang sakit perut karena dia kurang gitu. Kurang untuk ininya apa adaptasi lah gitu. Iya betul. Kapan ada rencana? Belum tahu, tapi saya tuh sebenarnya kepingin banget ke Nepal. Beberapa tahun yang lalu udah kepingin banget ke Nepal dulu kejadian. Oh, gitu. Kemudian saya kemarin kan mulai mendalami yoga, karena ternyata kan apa namanya komunitas yoga di India itu besar sekali. Betul. Lagi cari teman sih siapa ya yang bisa pergi ke India gitu. Gitu. Kalau Nepal untuk tiket ke sana, kalau saya sarankan direct flight. Kenapa saya bilangnya ambil dari India? Saya udah survei berapa kali. Jadi dari Nepal ke Jakarta atau ke Singapura, ke Malaysia mahal, semua mahal. Jadi yang paling murah tuh dari India. Jadi otomatis saya pulang lagi ke India. Itu alternatifnya kenapa? Coba cek aja kalau nggak percaya. Pasti antara Nepal PP dengan India lebih murah India. Makanya kenapa saya pilih India. Padahal nilai tukarnya kan nggak jauh beda. Oke, mungkin bapak-bapaknya kuat berdiri ya. Silakan duduk deh kalau misalnya capek. Silakan, gratis ya. Bisa tanya jawab semuanya. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Oke, ada lagi Bu? Oke. Dibuktikan dekat-dekat emang ini ya. Apa ada? Ke tetangga lah. Kenapa saya? Mau ke tempat warnet. Saya harus naik tangga, terus turun tangga itu adanya di Metrogen Darussalam. Itu tempatnya memang di bukit sekali dan rumah di sana seperti ini, memang bukit dijadiin rumah. Itulah. Jadi kalau misalnya kita mau turun aja harus naik tangga sampai 20-30 tangga loh, bukannya dikit. Ke tempat wisata juga seperti itu. Itulah excitednya di sekitar itu. Nah ada satu lagi yang tadi saya udah bahas di Punjabi. Punjabi itu enak sekali, kita nggak perlu bawa sangu, nggak perlu bawa minuman apa, sepanjang perjalanan dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan di stop, dia merasa nggak enak. Jadi kita otomatis mengambil makanan, mengambil minuman, sampai di tempat kita kenyang. Betul, sangat ramah sekali. Punjabi itu yang di kerudung itu, kopinya yang di kerudung, dia sangat ramah sekali. Jadi dia memang nyetok semua bus, langsung dikasih sebaskom gede minuman dibagi-bagiin semua. Jadi memang makanya kenapa saya suka unik dari satu kota ke kota lain, unik banget. Jadi ciri khasnya tuh berbeda sekali. Dari saya dari yang mulai dari ada yang perempuan itu ya kayaknya pasti ibu juga ada ini Nah kuncinya gini aja, kita kalau setiap travel kita harus tegas dan komitmen. Jadi kalau misalnya kita pikir iya, kalau enggak gitu. Jadi jangan sampai kita terus iya, maksudnya kitanya agak neko-neko, jangan. Kalau di luar jangan, kita harus tegas. Terus kalau misalnya cara ngomong, kita sih memang ramah, memang baik, tapi gimana ya, berwibawa gitu. Jadi intonasi aja, jadi jangan sampai kita dibawa orang gitu, dibawa orang ini dibawa ajakan mereka. Dia mungkin banyak yang ngajak ini, ngajak itu segala macam, tapi kita konotasinya langsung panjang. Ini arahnya kemana nih? Ini arahnya kemana nih? Nah, seperti itu. Makanya cepat tanggap aja. tapi kalau ibu udah tahu tujuannya kayak Juga. kalau ibu nanya saya pengen nih Kak Baji lewatin banyak tuh si Goa atau apa atau Saya cuma besan peta. Jadi besan peta kemana arah peta ini berjalan. Jadi saya setiap keliling saya harus keliling sebenarnya, sesungguhnya. Jadi bukan hanya 1-2 tempat terus pulang, enggak. Jadi ngikutin dari bawah ke atas. Kalau misalnya nggak ada memungkinkan, nggak ada tiket apa kereta api, saya akan bypass. Tapi SOS ada, kita akan harus
kelilingin semua kan lebih enak gitu. 1 minggu bisa cover beberapa tempat. Ini pengalaman jalan-jalan ibu yang paling kencang. Betul. Tapi sebenarnya ini trip saya kedua. Trip saya pada Januari keliling Cina 15 kota 1 bulan. Setelah itu saya lanjut April Mei keliling India 2 bulan. Jadi nggak Pulang dong. Kalau nggak pulang kan dicariin ininya kunci dapurnya nggak boleh. karena kita ibu semua mungkin nggak gimana sih cara meyakinkan mereka untuk Mungkin bisa tanya sama anaknya sendiri nih. Masalahnya ini udah terlahir seperti itu ya, jadi siapapun tidak bisa. jadi bisa meyakinkan Betul, iya. Meyakinkan kan dengan kasih biaya yang orang tua. Karena sudah dari keluarganya dari pertama perkawinan juga udah kelihatan seperti itu gitu, jadi udah gak aneh. Iya, udah keliling terus. Dan jangan lupa, ini saya berangkat nggak langsung pulang. Keliling Indo China sebulan.